Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama saya Roslinda dengan NIM C1K019-074, mahasiswa Fakultas Pertanian dengan jurusan budidaya perikanan, budidaya perairan, dan ilmu kelautan dengan prodi budidaya perairan. Di sini saya akan menyajikan atau menyampaikan jawaban dari hasil respon akhir atau soal respon akhir dari mata kuliah statistik. Sebelum saya akan menampilkan hasil atau jawaban dari respon akhir, terlebih dahulu kita membaca atau membaca perintah yang ada di soal. Saya mendapatkan soal nomor poste 1 dengan acara 2 dengan soal sebagai berikut. Di suatu perairan Kabupaten Lombok Utara melakukan penelitian mengenai kelimpahan zooplankton yang ada di dalamnya. Berikut tabel hasil kelimpahan dan kelimpahan relatif yang didapatkan dari beberapa genus zooplankton dalam perairan tersebut. Datanya itu ada kelimpahan dalam satuan IND per liter, dan ada kelimpahan relatif dengan satuan persen. Selanjutnya, berdasarkan tabel tersebut dengan taraf nyata alfa sama dengan 5%, buatlah option A hipotesis penelitian tersebut, option D kesimpulan statistik, dan option C membuat kesimpulan praktik. Untuk keterangan soal, karena NIM saya itu genap, maka data yang di bold warna biru diganti dengan 2 angka NIM saya yang terakhir. Di acara 2 ini yang di bold itu adalah data yang nomor 2 pada kelimpahan relatif dengan nilai 10,3. Untuk itu, inilah datanya. Menjadi 11,04. Seperti perintah di soal, yang pada option A itu kita diminta untuk menentukan hipotesis dari data yang ada di soal. Untuk itu hipotesis yang saya dapatkan yaitu hipotesis dengan H0 sama dengan hubungan antara kelimpahan hitung zooplankton, di mana kelimpahan yang satuannya IND per liter itu saya sebut dengan kelimpahan hitung, sedangkan untuk kelimpahan relatif tetap saya sebut dengan kelimpahan relatif. Untuk itu hipotesis dengan H0 sama dengan hubungan antara kelimpahan hitung zooplankton dengan kelimpahan relatif tidak signifikan. Untuk H1-nya, hubungan antara kelimpahan hitung zooplankton dengan kelimpahan relatif berbeda signifikan. Untuk option yang kedua, perintahnya di soal yaitu kita diminta untuk membuat kesimpulan statistik dari data yang kita dapatkan. Sebelum kita menentukan kesimpulan statistik dari data yang kita dapatkan di soal, maka kita harus menentukan uji apa saja yang harus kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan uji T, di mana uji T ini sendiri adalah merupakan uji hipotesis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Di mana uji T itu sendiri juga uji yang paling mendasar di antara ketiga uji, yaitu antara uji T, uji F, dan uji Z. Untuk itu saya menggunakan uji T. Yang pertama, kita klik pada menu bar yaitu menu data. Pengklikan selanjutnya itu klik data analisis. Selanjutnya cari menu
UJT to sampel account variance, lalu klik OK. Untuk input variabel satu range kita blok kelimpahan dengan satuan IND per liter atau yang saya sebut tadi kelimpahan hitung. Untuk variabel 2 range itu kita blok data pada kelimpahan relatif dengan satuan persen. Selanjutnya centang saja label, terus untuk mean difference-nya itu tulis saja 0 karena perbedaannya tidak kita lihat secara signifikan. Untuk menu output option-nya, klik saja output range dengan mengklik sembarang kolom untuk meletakkan hasil UJT itu sendiri. Pengklikan selanjutnya yaitu klik OK. Inilah hasil UJT dari data yang kita dapatkan dari soal. Selanjutnya kita buat data statistiknya. Kita copy saja. Dari uji tes ini kita dapatkan beberapa option atau beberapa variabel yang kita dapatkan mulai dari option min sampai the critical total. Di sini saya menggunakan format 2 arah dikarenakan pada praktik sebelumnya kami melakukan praktikum dengan format 2 arah. Untuk itu dari banyaknya option yang kita dapatkan pada uji tes ini, kita hanya menggunakan data tested dan data T critical total, di mana tested itu sendiri adalah sebagai T hitung dan T critical total itu sebagai T tabel. Untuk itu kesimpulan statistiknya sebagai berikut. Dengan nilai T hitung sama dengan 1.5193 lebih kecil dari T tabel dengan bernilai 2.262157. Dan untuk kesimpulan praktiknya, dari data analisis dengan uji T di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kelimpahan zooplankton hitung dan kelimpahan relatif zooplankton itu berbeda signifikan. Di mana dengan berbeda signifikannya ini artinya itu hipotesis H0 ditolak dengan diterimanya H1. Karena saya di sini menggunakan Microsoft Excel 2010, maka karakter titik itu bermakna koma. Dan begitupun sebaliknya, karakter koma itu diubah menjadi titik. Kesimpulan statistik ini kita mengacu kepada formula yang sudah ada atau yang bersifat baku, yang bersifat mutlak, di mana formula itu ada 2. Yang pertama, jika H0-nya itu ditolak, maka T hitung itu lebih besar atau lebih kecil dari T tabel, lebih kecil atau lebih besar dengan min T tabel. Terus untuk kesimpulan praktiknya itu kita mengacu juga kepada formula, tetapi tidak lupa akan hipotesis dari data yang kita dapatkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.